Iya, betul. Cepat sekali. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk sebagai langkah preventif tentunya dok. Sebelum lanjut lebih dalam mengenai resistensi antibiotik, saya ingin bertanya dulu ke dokter sekali. Kira-kira sejauh mana dampak resistensi antibiotik ini dari kesehatan hewan sendiri? Kontribusinya menurut dokter sejauh ini sebesar apa dok? Kira-kira, oh nggak ada nih, bukan masalah kita, itu masalah dokter manusia. Itu gimana dok kira-kira? Jalan satu-satunya itu dalam penggunaan antibiotik ke hewan itu adalah pengawasan yang kita lakukan, baik itu di kawasan pakan, ya pakan untuk imbuhan tadi yang saya sampaikan, juga di dalam pengawasan terhadap residu yang ada di karkas itu sendiri. Jadi kalau yang di pakan itu secara periodik pengawasan kita itu melakukan uji pada pakan yang akan diedarkan. Sebelum diedarkan itu diuji seberapa besar sih kandungan yang diizinkan di sana, apa sudah benar atau tidak, kemudian antibiotik yang dipakai di dalam imbuhan itu apa benar apa tidak. Nah itu yang kita lakukan sementara ini. Kemudian untuk di hewan tetap kita lakukan pengujian karkas itu terhadap kandungan antibiotik yang ada di karkas sebelum diedarkan di pasar-pasar ataupun di supermarket atau di distributor yang lain. Itu sementara yang kita lakukan. Kalau menurut dokter sendiri, dari kita sudah mendapatkan angka ya, katanya memang masih tergolong aman kalau di wilayah Bali sendiri dok. Kalau secara angka nasional dok, gimana dok? Kejadian itu di Indonesia seperti apa? Apakah seperti yang disampaikan dok pasti mengkhawatirkan kalau dari segi kemanusiaan? Kalau dari segi kekewanan kira-kira seperti apa dok? Residu terhadap antibiotik terutama tetrasiklin itu sangat tinggi ya. Oke. Itu. Selain di Jombang, kira-kira secara umum dokter, menurut dokter seberapa besar sih pengaruh kesehatan hewan penggunaan antibiotik di peternakan ataupun kehewanan terhadap kejadian resistensi antibiotik itu sendiri? Apakah ada angka khusus yang menyatakan, oh ini signifikan loh, ternyata besar loh pengaruhnya? Apakah ada seperti itu dok? Ya, untuk Bali sendiri seberapa besar resistennya terhadap hewan itu belum kita pernah uji ya. Tapi penggunaan kita terhadap satu antibiotik itu sudah menunjukkan adanya suatu resistensi. Okay. Ya, sehingga tindakan yang kita ambil itu adalah menggunakan antibiotik yang bervariasi. Jadi, tidak monoton itu aja gitu. Jadi dari dulu kan kalau kita kalau pemerintah kan dana terbatas, kemudian spek yang kita untuk pengadaan itu juga susah nyarinya, jadi dari dulu itu aja antibiotik yang digunakan. Nah itu yang sampai saat ini ada kecenderungan ke arah resistensi itu. Potensinya sudah sangat jelas nampak di sini ya dokter. Dokter ada yang mau ditanggapi ya? Sebelum saya ke Ibu Erika. Sekarang tuh masalah masih di manusia kelihatannya, karena kita langsung berhadapan dengan kasus ya, kelihatan gitu. Tapi sebetulnya kalau data kita sangat kekurangan data. Indonesia tuh kalau lihat di peta dari segi ilmiah pasti nggak berwarna. Kita nggak punya krayon, nggak punya warna. Artinya nggak pernah ada data di Indonesia. Sebetulnya berapa sih? Nggak ada yang bisa menjawab. Nol bukan karena nggak ada ya dok? Nol tapi karena tidak ada kasus, tapi nol karena nggak tidak tahu. ada penelitiannya. Nah, itulah kita Indonesia. Riset kita sangat lemah. Jadi di sini sih untuk kalau dari luar, dari tinjauan pustaka di luar itu sangat berpengaruh. Besar sekali pengaruhnya. Nah di Indonesia harusnya kita mulai, dan juga bedanya sistem peternakan kita ya untuk sama di luar kan beda. Kita kan peternakan mau galungan tangkap ayam di belakang potong, artinya masih backyard, apa ya backyard atau backyard itu yang masih di belakang rumah peternakan, punya babi 1, punya ayam 10 gitu kan biasanya, karena kita Bali terutama banyak sekali pakai upacara adat kan. Nah, itu kan tidak ada yang mengontrol. Tidak ada yang mengontrol, tidak ada, kita nggak tahu petani sejauh mana pakan ternaknya dia, apa yang dia beri, karena di lapangan banyak sekali petani yang campur nutrisi sendiri, karena belinya gampang, murah, ada, kan gampang sekali kita nyampurnya. Mungkin itu yang menjadi satu concern juga dari pemerintah untuk menata peternakan juga. Nah, kalau di luar datanya mereka peternakan nggak gabung sama kita, jadi yang hotspot untuk resistensi itu nggak jauh-jauh Asia Tenggara, Indonesia, Cina, kan hidup berdampingan juga kan. Kalau di Cina kan piaranya nggak jauh-jauh dari kita kan, atau Vietnam juga hampir sama. Jadi pola-pola beternak yang masih tradisional seperti kita tuh beresiko karena tidak ada pengawasan. Bahkan ternyata cara berternak pun ngefek ya ke hidup kita.
Saya ke Bu Erika dulu, mendengar fakta-fakta seperti itu, gimana Bu perasaannya Bu? Kalau saya kebetulan kalau saya memposisikan diri sebagai masyarakat umum, saya tercengang. Udah saya mungkin akan diem. Kalau Bu Erika mendengar kata-kata seperti itu gimana sebagai Terus terang sih saya tercengang, cuman karena di depan jadi jaim sedikit gitu kan. Nggak ada, terus terang nggak kita dengar dokter bilang, biasanya kita melihat tahun 2020 kita akan naik nih revenue 2 digit, 2030 revenue naik bisnis 2 digit karena yang di logistik ya. Tapi tadi mengagetkan juga dok, research bilang kalau 2030 kita jadi hotspot ya untuk resisten di antibiotik. Sangat mengagetkan. Dia mencoba membayangkan seperti tadi, seperti apa nanti jadinya. Nah, ada satu pertanyaan sederhana dok muncul, apakah mungkin untuk kita mendeteksi lebih awal apakah kita ini resisten atau enggak terhadap antibiotik? Ini kan yang ingin bertanya juga gitu ya, apa mungkin enggak gitu. Ya. Terus yang kedua, tadi mengenai farmasi atau apotek yang kita, apotek mungkin setiap 500 meter ada 2, ada 3 ya banyak, dan mereka menjual bebas, dan sering kita lihat juga obat yang diberikan gitu misalnya di baliknya ada harus dengan resep dokter, tapi memang keluar dari apotek sama obatnya kan. Nah kalau di luar kemungkinan kan kalau dia pernah coba karena ketinggalan softline waktu itu keluar terus coba beli ke apotek farmasi, terus mereka bilang saya minta softline 1.75 gitu minus. Saya bilang did you have prescription, katanya ada resep nggak? Saya bilang no, I don't have. Dia bilang sorry saya nggak bisa kasih gitu, saya nggak bisa jualkan. Dan saya berpikir kan filter yang saya bilang filter yang luar biasa untuk sama-sama menjaga efek resistensi terhadap antibiotik misalnya gitu kan. Nah dengan adanya generasi One Health ini saya punya harapan juga sebetulnya. Mungkin kan nanti suatu saat diskusi kita tetap berlanjut dilakukan secara reguler, dan nanti mungkin farmasi diundang juga, karena filter yang mau tidak mau keluarnya obatnya kan dari farmasi gitu. Kalau di rumah sakit memang dengan obat dokter yang kita dapatkan dan resep dokter ada. Kemudian kita ke dokter, apotek ada di sebelah atau di area dokter praktek nih kan memang dengan resep dokter. Tapi apotek-apotek yang ada stand alone misalnya di jalan-jalan yang memang tidak attach dengan salah satu praktik dokter, tidak attach dengan rumah sakit atau klinik misalnya, mau tidak mau pasti orang luar yang akan publik yang akan membeli. Betul. Barangkali ini juga bisa jadikan satu pemikiran nanti untuk terus dilanjutkan, dan juga nanti efek penyebaran informasi ini harus juga masuk ke farmasi.